Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FTS Alifia Nazifa, NIM C1B019169 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang pajak dan hukum pajak. Hukum pajak, apa itu hukum pajak? Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Itulah definisi pajak secara umum. Definisi hukum pajak menurut para ahli seperti Santoso Brotodiharjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Sementara, Hartono Hadisuprapto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Suparman Suhamjaya. Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Dapat disimpulkan, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak atau wajib pajak dengan negara. Hukum perdata adalah mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. Hukum pajak menganut paham imperatif. Apa itu paham imperatif? Paham imperatif adalah paham yang pelaksanaan hukum pajak tidak dapat ditunda, misal dalam pengajuan keberatan atau banding. Sebelum ada keputusan dari Dirjen Pajak tentang diterima atau ditolaknya suatu keberatan, wajib pajak tetap harus terus membayar pajak terhutang yang telah ditetapkan. Jika nanti ternyata keputusannya menerima, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan kemudian, atau dikompensasi atau direstitusi. Hukum pidana menganut paham opportunities. Apa itu paham opportunities? Paham opportunities adalah pelaksanaan hukum pidana dapat ditunda setelah adanya keputusan lain atau sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya atau segala sesuatu tentang timbul, besar, dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material mencakup 5, yaitu yang pertama, UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang kedua, UU nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah, yang ketiga, UU nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB, yang keempat, UU nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, yang kelima, UU nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil yaitu hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formil mencakup UU nomor 16 tahun 2000 yang diubah dengan UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua yaitu UU nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Selanjutnya, hubungan hukum pajak dengan hukuman lain. Hubung hukum pajak dengan hukum perdata.
Hukum pajak mencari dasar pemungutan pajak atas dasar peristiwa seperti kematian, kelahiran, keadaan, kekayaan, perbuatan jual beli, sewa menyewa yang diatur dalam hukum perdata. Sedangkan hubungan hukum pajak dengan hukum pajak juga mengatur tentang sanksi atau denda atas pelanggaran atau kejahatan terhadap pajak yang diatur dalam hukum pidana. Berdasarkan penjelasan tadi, tanpa hubungan antara hukum pajak, hukum pidana, dan hukum perdata memiliki hubungan yang tidak bisa dilepaskan. Selanjutnya yaitu alasan pemerintah memungut pajak. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Definisi pajak menurut ahli Dr. Suparman Sumahamijaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Dr. PJA Adriani adalah iuran kepada negara atau yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan norma umum atau undang-undang. Yang kedua, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung. Yang ketiga, iuran rakyat kepada negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dan yang keempat, diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukan pajak tersebut terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment. Dan yang terakhir yaitu mempunyai tujuan budgeter atau anggaran dan reguleran atau mengatur. Ada 4 manfaat atau fungsi pajak. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua yaitu fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain pemungutan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemerataan. Pajak digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan sifatnya, ada pajak tidak langsung, ada pajak langsung. Berdasarkan pemungutannya ada pajak negara dan ada pajak daerah. Teori-teori pemungutan pajak. Ada 5 teori pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Yang ketiga, teori bakti atau teori mutlak. Yang keempat, teori gaya beli. Dan yang terakhir yaitu teori gaya pikul. Azas pemungutan pajak. Adam Smith,
1723 sampai 1790 dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan ajarannya sebagai asas pemungutan pajak, yaitu azas equality. Yang kedua, azas convenience of payment. Yang ketiga, azas certainty atau kepastian hukum. Dan yang terakhir yaitu azas efisiensi. Apa itu azas equality? Azas equality atau keadilan adalah keseimbangan atau keadilan. Pajak dipungut seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing. Tidak boleh didiskriminasi, dalam keadaan yang sama wajib pajak dikenakan pajak yang sama. Yang kedua yaitu azas convenience of payment. Apa itu? Azas convenience of payment adalah pajak yang dipungut sedekat mungkin dengan diterimanya penghasilan yang bersangkutan. Azas certainty atau kepastian hukum adalah adanya kepastian hukum mengenai subjek objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. Dan yang terakhir yaitu azas efisiensi. Apa itu azas efisiensi? Azas efisiensi adalah bahwa besarnya pajak yang dimaksud atau dipungut harus lebih besar dari biaya pemungutan pajak tersebut. Dari tata cara pemungutan pajak, maka azas pajak dibedakan atas 3. Yang pertama, azas domisili atau tempat tinggal. Apa itu azas domisili atau tempat tinggal? Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada tempat tinggal atau domisili, di mana wajib pajak tersebut berada tanpa melihat di mana ia memperoleh penghasilan tersebut. Yang kedua yaitu azas sumber. Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negara tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut berada atau bertempat tinggal. Dan yang terakhir, azas kebangsaan. Azas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.